Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, semoga kami memahami tugas panggilan kami melalui Yesus Putramu terkasih, agar kami pantas memasuki kerajaan-Mu yang merupakan jalan kebahagiaan kami, serta kebijaksanaan hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita mulai mendengarkan tentang karya Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa Israel dan juga di tengah-tengah umat manusia, bahwa setelah Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, lalu yang dilakukan adalah untuk menolong orang-orang, membebaskan mereka dari penyakit, dari kuasa setan, karena Dialah Allah yang tinggal di antara kita dan tidak hanya mewartakan kebenaran dan sabdanya itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan karya, dengan perbuatan. Bahkan lalu Tuhan Yesus masih tetap selalu menjalin kedekatan relasi dengan Allah. Ia tetap berdoa, Dia tetap memberikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesama, karena Dia hendak menuntun manusia juga seperti Dia memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka akhirnya Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid bahwa untuk itulah Ia datang, yakni memberitakan Injil, yang artinya kabar gembira bagi setiap orang, bagi seluruh umat manusia. Maka Ia tidak menetap di suatu tempat, tetapi datang berkeliling, dan yang diselamatkan adalah manusia, karena itulah kehendak Allah. Untuk itulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita manusia. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk percaya kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kita, bukan karena dengan kata-katanya saja, tetapi justru karena karya-karya yang telah dibuatnya, yakni menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan juga di akhirnya nanti adalah menebus dosa umat manusia dengan mengalahkan maut. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepada Yesus yang hadir di tengah-tengah kita untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita, umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.